Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga masih bisa diberi kesempatan dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai nenek moyang bangsa di Indonesia, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan juga pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Kalian pernah tidak memperhatikan mengapa di Indonesia ada banyak keragaman nilai budayanya, tradisinya, dan juga bahasanya? Nah, dari mana sih munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada ilmuwan yang bernama Paul dan Fritz Sarasin, mereka bersaudara. Mereka mengatakan atau mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir atau mencair, daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Lautan Cina Selatan dan juga Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Nah, penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Nah, ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Nah, ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu ini memiliki ciri-ciri fisik rambutnya lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu ini datang ke Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang. Gelombang kedatangan pertama adalah ras Proto-Melayu atau bisa disebut Melayu Tua. Mereka ini dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan. Di wilayah Cina Selatan sekarang menjadi provinsi Yunan. Nah, ras Proto-Melayu ini bermigrasi ke Kepulauan Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama jalur barat dan juga jalur timur. Jalur barat ini bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan masuk ke Indochina atau bisa disebut Vietnam, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera dan sampai Sumatera akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia yang lain. Sedangkan jalur timur melewati kepulauan Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Ras Proto-Melayu ini membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi yang dibawa melalui jalur barat dan kapak lonjong yang dibawa melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu yaitu Mentawai, Dayak, dan juga Toraja. Gelombang kedatangan kedua adalah Detro Melayu. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Bangsa Detro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Mereka berkembang menjadi sebagian suku-suku yang ada di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Nah, kedatangan Detro Melayu ini atau Melayu muda ini bermula atau berasal dari Indochina bagian utara. Ras lain yang terdapat di Indonesia adalah ras Melanesoid. Nah, kedatangan ras Melanesoid ini diperkirakan pada saat zaman es mencair. Ras Melanesoid ini mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan juga ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid. Saat ini, mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku.
Sebab berikutnya adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peta ini atau gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara Cina dan juga India yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Nah, apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan laut ini? Pada awalnya, hubungan perdagangan antara India dan juga Cina dilakukan melalui jalur darat. Jalur darat ini dinamakan jalur sutra. Nah, kenapa sih jalur daratnya dinamakan jalur sutra? Karena pada saat itu komoditas atau barang utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Makanya jalur ini disebut jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur sutra ini dialihkan melalui jalur laut karena situasi jalan darat Asia sudah tidak aman. Nah, jalan laut atau jalur laut yang terdekat dari Cina ke India yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia karena Indonesia menjadi daerah transit bagi pedagang-pedagang Cina dan juga India. Masyarakat Indonesia juga berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini, masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Nah, ada beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Dia mengemukakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Nah, para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim karena pada saat itu kan perdagangan sudah melalui jalur laut yaitu Selat Malaka. Nah, sambil menunggu perubahan arah angin, mereka menetap di Indonesia. Nah, selama menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, menurut N.G. Krom ini, mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua ini ada teori kesatria. Nah, ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia ini. Yang pertama ada tokoh Sissy Burke. Dia menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, para kesatria ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia. Nah, sebagai hadiah kemenangannya, para kesatria ini dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok. Nah, dari perkawinan ini, para kesatria mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua ada Mukherjee. Dia mengatakan bahwa para kesatria yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi kerajaan. Yang ketiga itu ada G.L. Muntz. Dia mengatakan bahwa pada abad kelima ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ada teori Brahmana. Dia dikemukakan oleh J.C. Vandler. J.C. Vandler ini mengemukakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana yang bisa menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, maka sangat jelas di sini ada peran Brahmana. Nah, teori keempat itu teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Kabus. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya.
Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia ini telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan itu tampak dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Nah, seorang kepala suku merupakan pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan juga upacara pemujaan roh nenek moyang dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Tapi setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Nah, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Nah, kedudukan raja tidak dipilih oleh rakyatnya, melainkan diturunkan secara turun-temurun. Kenapa? Karena raja dianggap sebagai keturunan dewa. Yang kedua di bidang sosial. Nah, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ini ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Nah, dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini tuh disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Nah, terdapat 4 kasta atau golongan. Yang pertama ini adalah golongan Brahmana atau pendeta. Dia menduduki golongan bagian pertama. Yang kedua ada golongan kesatria atau bangsawan dan juga prajurit. Yang ketiga ada golongan waisya atau pedagang dan juga para petani. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu ada golongan sudra. Dia adalah golongan yang paling rendah. Nah, adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Nah, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Indonesia juga berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang. Karena kapal-kapal dagang dari India dan juga Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli dagangan, atau menanti waktu baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat, dalam bidang agama. Pusat-pusat perdagangan di Indonesia menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak punah. Yang terakhir, dalam bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan tersebut. Nah, proses perpaduan itu disebut dengan akulturasi, yaitu proses perpaduan atau percampuran antara dua kebudayaan. Nah, ini merupakan contoh-contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Antara lain, yang pertama, seni bangunannya. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Nah, bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Nah, punden berundak itu seperti bertingkat-tingkat, menjulang ke atas, bertingkat-tingkat. Yang kedua, dalam seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan juga seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar Langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Yang terakhir dari sastra dan aksara. Nah, berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang itu berasal dari India, tapi wayangnya asli dari Indonesia.
Selain itu, ada pula tokoh-tokoh perwayangan yang khas Indonesia, misalnya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti huruf Pallava, huruf Pranagari, dan huruf Dewanagari. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini, materi hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.